Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini kita masih diberi kemudahan untuk dapat berkumpul mengikuti kajian fikih muamalah kontemporer yang biasa kita rutin laksanakan setiap hari Ahad ba'da asar di Masjid Hotel Gracia ini. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Halal Haram Bisnis Online karangan Ustadz Aminur Bait yang pada kesempatan hari ini akan melanjutkan pembahasan mengenai antara kapital dan antara kapital gain dan dividen. Bagi yang memiliki buku bisa dibuka di halaman 245. Selanjutnya kepada para jamaah diminta untuk merapat karena hari ini yang hadir juga tidak terlalu banyak. Jadi lebih afdal kalau kita merapatkan barisan agar kajian bisa berlangsung lebih khusyuk. Kemudian kepada para jamaah seperti biasa, jika ingin bertanya baik sesuai dengan tema maupun di luar tema bisa bertanya langsung melalui mikrofon, terutama bagi yang ikhwan. Untuk akhwat silahkan menuliskan pertanyaan di kertas untuk kemudian kami bacakan insyaallah. Alhamdulillah Ustaz sudah hadir dan kajian akan kita segera mulai. Kepada Ustaz waktu dan tempat kami aturkan. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah, azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah di kesempatan sore yang mulia ini Allah kembali kumpulkan kita di majlis yang sangat mulia ini, yaitu majlis talabul ilmi. Kita berharap dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Jalla wa Ala nantiasa memberikan kemudahan kepada kita sekalian untuk selalu menghadiri majlis-majlis ilmu. Karena ingat jemaah, semakin hari kesempatan kita untuk mendatangi majlis ilmu semakin berkurang. Kenapa jemaah? Karena memang semakin hari umur kita semakin berkurang, bukan bertambah. Ingat ya, bukan bertambah. Makanya Ali radhiyallahu ta'ala selalu memberikan nasihat kepada kita sekalian, irtahalati dunya mud pirata. Di dunia itu jemaah semakin hari semakin beranjak meninggalkan kita. Jadi kalau antum punya rumah, berarti jatah antum menempati rumah yang sekarang dimiliki itu sudah berkurang ya. Sama ketika antum kontrak ya, kontrak 2 tahun sekarang sudah berapa tahun, itu berkurang. Nah, kontrakan kita jemaah di dunia ini juga semakin berkurang. Antum harus sadar. Jadi rumah yang antum miliki itu bukan rumah abadi jemaah, bukan rumah abadi. Wartahal akhiratu mukbilatan, sedangkan akhirat itu semakin hari semakin beranjak mendatangi kita. Walikulli wahidatin minhuma banun, dan masing-masing itu punya anak. Kata Ali, fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Jadilah kalian anak-anak akhirat dan jangan menjadi anak-anak dunia. Apa maksudnya?
Fa innal yawm amalun wa hisab. Maksudnya sekarang itu tempatnya untuk beramal. Belum ada hisab. Wa godan hisabun wala amal. Dan nanti di akhirat adanya hisab, sudah tidak ada amal. Nah, sehingga ingat waktu yang singkat dan terbatas ini, sekali lagi jangan dibuang sia-sia. Jangan antum sibukkan pikiran antum untuk ya dunia yang jamaah sekalian. Kita nggak tahu ya pasti didapat atau tidak. Kita nggak tahu siapa. Tapi kematian itu sesuatu yang pasti. Ya, entah besok, lusa, ataupun ya bulan depan, tahun depan, itu pasti ya, pasti. Sehingga kondisi kita jangan sampai seperti kondisinya orang-orang kafir. Ketika ruh mereka dicabut, kemudian baru dia mengatakan, qala rabbirji'un, ya Allah kembalikan ana ke dunia. Untuk apa? La'anni a'malu salihan fima taraktu. Ya Allah, agar ana bisa mengerjakan amal soleh yang dulu saya tinggalkan. Taklim ya, yang dia punya waktu justru ditinggalkan. Zikir yang dia mampu tapi nggak dilakukan. Salat sunnah yang dia punya waktu juga nggak dikerjakan. Di hari tersebut jangan dia nyesel, ingin pulang ke dunia. Tapi Allah katakan, kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qa'iluha, itu hanya ucapan belaka. Wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun, dan di belakang mereka ya sudah ada barzah. Sampai kapan ya masalah? Sampai hari dia dibangkitkan. Sampai hari dibangkit. Dan ini belum selesai jemaah. Karena ketika orang-orang dikumpulkan di padang mahsyar, mereka dibangkitkan dari manusia semenjak zaman Nabi Adam hingga manusia nanti terakhir, itu dikumpulkan dalam kondisi tidak beralas kaki, belum dikhitan, telanjang. Jadi sandal jepit yang antum miliki sekarang nggak dibawa jemaah. Sahih. Mobil, rumah nggak dibawa. Nggak dibawa. Pakaian nggak dibawa. Tapi yang dibawa amal soleh. Amal soleh. Maka ingat dan ingat. Gunakan waktu kita sebaik mungkin untuk apa? Ibadah kepada Allah. Semangat. Harus semangat jemaah sekalian. Kapan lagi kalau kita tidak menggunakan umur ini untuk ibadah jemaah? Ya kita semua tujuannya memang untuk ke sana, ya, untuk ke akhirat. Karena orang hidup itu sekali lagi sedang melakukan perjalanan panjang untuk menghadap Allah. Dalam rangka mempertanggungjawabkan ucapan dan perbuatan kita sekarang di dunia, maka siapkan jawaban terbaik. Siapkan jawaban terbaik. Ya. Karena ingat, ya memang ya masalah iman kita itu ya itu wayangkus, akan naik akan turun. Tapi usahakan kita tetap semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, di sore yang mulia ini kita masih pada kitab Halal Haram Bisnis Online. Dan di kesempatan sore yang mulia ini kita masuk pembahasan seputar antara capital gain dan dividend pay. Ya, dividend pay. Dan ini mungkin jamaah sebagian di antara kita tidak terjun ya. Tapi tidak masalah, ini bab ilmu ya, al-ilmu dan kaun wal amal. Ya, minimalnya antum dapat wawasan, barangkali ditanya bisa menjelaskan. Tidak masalah. Ya. Keuntungan modal atau capital gain adalah suatu keuntungan atau laba yang diperoleh dari investasi dalam surat berharga atau efek. Seperti contohnya saham, obligasi, atau dalam bidang properti, di mana nilai jualnya melebihi harga pembelian. Ini capital gain. Adapun dividend pay
Berarti membeli saham dengan tujuan agar bisa mendapatkan bagi hasil atau dividen, ya. Pembagian hasil keuntungan berdasarkan apa? Saham yang dimiliki. Ya, nilai sahamnya berapa, ya dia berhak mendapat keuntungan sekian-sekian. Ya. Ya tentu ya setelah terjadinya kesepakatan. Berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki dan sesuai nilai yang ditentukan oleh perusahaan. Kita di sini tidak sedang membahas jual beli saham semata. Namun yang akan kita cermati adalah trading saham seperti yang berkembang saat ini. Ini yang akan dibahas. Tujuannya bukan untuk mendapatkan dividen dari perusahaan, namun lebih kepada mencari margin antara harga jual dan harga beli. Bahkan mereka menjual saham atau efek sebelum menerimanya. Ya, sering kita sampaikan bahwasanya ya hanya modal apa? Pantau angka, turun dibeli, naik dijual. Ada perpindahan benda secara real itu enggak ada. Tidak ada jemaah. Fenomena ini terlihat jelas dalam praktek short selling, yaitu aksi menjual saham tanpa memiliki saham perusahaan tersebut, ya. Jadi aksi menjual saham tanpa memiliki saham perusahaan tersebut terlebih dahulu. Saham yang dijual akan dipinjamkan, ya, oleh broker atau sekuritas. Lalu Anda harus mengganti saham tersebut dengan membeli kembali, ya, atau short, ya, covering, ya, saham perusahaan yang telah Anda jual. Anda dapat memperoleh keuntungan dari selisih penjualan dan pembelian kembali dari aksi short selling, ya. Aksi short selling saham termasuk dalam transaksi saham margin. Tidak ada komoditas real yang ditransaksikan. Karena itu hakikat dari transaksi ini adalah tukar menukar uang dengan uang. Dan itu termasuk jual beli peluang, ya, termasuk jual beli peluang. Dan unsur gharar sangat dominan sehingga jelas melanggar aturan. Ya. Jadi memang masalahnya di sini nggak ada barang, ya, secara real yang diperjualbelikan, nggak ada. Dan hakikatnya hanya tukar menukar uang. Dan itu pun ya, dia artinya ya mencari peluang. Iya, kalau pas beli kemudian setelah itu misalkan naik, kalau tidak ya rugi. Nah, ini yang terjadi. Di samping itu jamaah sekalian, di bursa saham menerapkan T+2. Artinya di hari kedua lah baru terjadi serah terima dana dan saham met, ya. Padahal di T, ya, +0, ya, atau T+1 kita bisa beli saham tanpa kita punya uang dan jual saham tanpa kita punya barangnya. Dan jelas ini transaksi yang melanggar aturan karena melakukan akad tanpa ada objeknya. Ya, hanya sekedar tadi akal-akalan saja, ya, spekulasi, ya, barangnya nggak ada, ya. Dalam fatwa DSN MUI nomor 40 tahun 2003 tentang pasar modal dan pedoman umum, ya, penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal, bab yang ke-5 transaksi, ya, terkait tentang transaksi efek, pasal ke-5 transaksi yang dilarang, ya, tentang transaksi yang dilarang. Ya, nomor 3. Pelaksanaan transaksi harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi dan manipulasi yang di dalamnya mengandung unsur goror, unsur doror yang membahayakan. Goror, ya, tidak jelas, riba, maisir, ya, judi, riswah, ya, kemudian maksiat dan kezaliman. Nomor yang keempat disebutkan di fatwa tersebut, transaksi yang mengandung unsur doror, goror, riba, maisir, riswah, maksiat dan kezaliman, ya, sebagaimana dimaksud dalam ayat yang pertama di atas meliputi yang pertama najas.
yaitu melakukan penawaran palsu. Ya, najas itu cuma sekalian ya hanya tipuan. Contoh misalkan najas itu dalam iklan banyak ya. Iklan itu gini ya. Contoh misalkan iklan sampo. Ya, dia tampilkan sekali pakai langsung hitam. Ini namanya palsu, nipu. Ternyata pas pakai berkali-kali nggak hitam-hitam. Nah, ini jelas penipuan ya, Pak. Atau pedagang buah ya, tulis serba 10.000. Pas datang ternyata yang 10.000 itu ini nih, yang diumpetin, yang dipajang ternyata harganya mohon mahal. Ya, jadi iklan untuk menarik orang ini penipuan, nggak boleh, nggak boleh. Dan banyak orang seperti ini. Ya. Untuk menarik pelanggan menghalalkan berbagai macam cara, dan tentu jamaah ini nggak boleh ya, tidak diperbolehkan. Contoh yang kedua jamaah yang bai'in ma'dum ya. Jual beli barang yang nggak ada. Itu melakukan penjualan atas barang atau efek syariah yang belum dimiliki ya, short selling ya. Jadi jual beli ma'dum itu ya jual beli barangnya nggak ada. Barangnya belum dimiliki misalkan, maka ini nggak boleh ya, tidak diperbolehkan. Yang ketiga, insider trading, yaitu memakai informasi orang untuk memperoleh keuntungan atas transaksi yang dilarang. Ya, modalnya ya dapat cari informasi saja ya. Kemudian yang keempat, menimbulkan informasi yang menyesatkan. Yang kelima, margin trading, yaitu melakukan transaksi atas efek syariah dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga atas kewajiban penyelesaian pembelian efek syariah tersebut. Dan yang berikutnya, ihtikar, penimbunan, yaitu melakukan pembelian dan pengumpulan suatu efek syariah untuk menyebabkan perubahan harga efek syariah dengan tujuan mempengaruhi pihak lain. Yang terakhir disebutkan, dan transaksi lain yang mengandung unsur-unsur di atas. Dan ini jelas ya poin-poinnya. Ini termasuk ya, goror, doror, riba, maisir, riswah. Ya, ini ya, ada pada poin-poin ini. Kalau najis ya jelas ini penipuan. Dan itu nggak boleh ya. Secara umum jamaah yang trading saham online saat ini lebih kepada perdagangan margin. Inilah yang menyebabkan trading saham sangat rentan dengan goror dan perjudian. Dan bagian ini yang menjadi perhatian ulama. Di antaranya Profesor Dr. As-Siddiq At-Turir ya, peneliti senior bidang ekonomi Islam di Majma' Al-Fiqih Al-Islami, di mana beliau hanya membolehkan saham dengan tujuan yang pertama untuk mendapatkan dividen dari emiten. Yang kedua, dijual untuk mendapatkan uang tunai. Ya, artinya ya memang ya benar ya, ada realnya. Uangnya memang ingin didapatkan. Sementara beliau melarang kegiatan jual beli saham yang tujuannya untuk mendapat keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual. Maksudnya spekulasi. Ya hanya tadi ya, dia pantau angka, naik turun dibeli, naik dijual. Nah ini nggak boleh. Jual untung-untungan atau cari peluang, itu nggak boleh jamaah. Dan yang masalahnya, keputusan Majma' Al-Fiqih Al-Islami di bawah Rabithah Alam Islami dalam muktamar yang ke-18 di Mekah Al-Mukarramah tertanggal 10 sampai 14 Rabiul Awal nomor 1427 dibahas tema tentang trading margin. Majelis melihat bahwa bisnis margin yang berlaku di trading saham dilarang secara syariat karena beberapa sebab. Yang pertama, bisnis ini sangat jelas mengandung riba berupa tambahan dari pembayaran nilai utang yang disebut biaya instalasi, ya, installation fee, dan ini riba yang haram. Ya utang kemudian dia dapat keuntungan, ya jelas ini riba, nggak boleh.
Ya, kullu qardin jar manfaatan fahuwa riba. Setiap utang piutang yang menarik manfaat itu jatuhnya riba. Yang kedua, persyaratan yang diajukan pialang saham bahwa perdagangan saham harus melalui dirinya. Menunjukkan dalam transaksi ini termasuk menggabungkan antara utang dengan akad komersil. Dan itu semakna dengan larangan menggabungkan antara akad utang dengan jual beli yang dilarang oleh syariat. Nahan Nabi sallallahu an salafin wa bai'in. Nabi melarang menggabungkan antara utang piutang dengan jual beli. Kalau akad utang piutangnya menjadi objek utama, ini nggak boleh. Nah, tidak diperbolehkan. Dengan ini berarti dia telah mendapatkan manfaat dari akad utang. Dan ulama sepakat bahwa setiap utang yang mendapatkan manfaat adalah riba yang dilarang. Ya. Yang ketiga, perdagangan dalam pasar global umumnya mengandung banyak transaksi yang haram. Di antaranya yang pertama, perdagangan obligasi yang termasuk riba. Telah ditegaskan dalam keputusan Majma' al-Fiqh al-Islami di Jeddah dalam muktamar yang ke-6. Jadi obligasi jelas ini ada unsur ribanya. Yang kedua, perdagangan saham perusahaan tanpa dipisahkan. Telah ditegaskan dalam keputusan Al-Majma' al-Fiqh al-Islami di bawah Rabithah Alam al-Islami dalam muktamar ke-14 tahun 1415 Hijriah bahwa terlarang melakukan trading saham perusahaan yang penghasilannya dari barang yang haram, ya, atau sebagian muamalahnya ribawi, itu nggak boleh. Yang ketiga, transaksi mata uang umumnya dilakukan tanpa ada serah terima yang memenuhi standar syariat yang menjadi aturan bolehnya akad sorof. Ternyata ya, penyerahan fisik uangnya itu nggak ada. Ya. Yang keempat, option trading dan futures ya, trading telah dinyatakan dalam putusan Majma' al-Fiqh al-Islami di Jeddah nomor 63 dalam muktamar yang ke-6 bahwa option trading terlarang secara syariat karena yang menjadi objek transaksi bukan barang, bukan pula manfaat atau hak kepemilikan terhadap harta yang boleh dijadikan objek transaksi. Ya, termasuk dalam hal ini adalah trading, ya, futures ya, dan perdagangan di pasar modal. Yang kelima, broker saham terkadang menjual sesuatu yang belum dimiliki, dan menjual sesuatu yang belum dimiliki terlarang secara syariat. Ya. Nah, tabik malaysa indah. Janganlah kau jual barang yang belum dimiliki. Nah, ini jelas nggak boleh. Kemudian yang keempat, mengingat trading saham membahayakan perekonomian bagi beberapa pihak, terutama pasar investor, dan membahayakan perekonomian masyarakat secara umum, karena trading ini menyebabkan masyarakat bermudah-mudahan dalam utang dan mujazafah, ya, gambling, ya, spekulasi, ya, serta umumnya tidak lepas dari penipuan, pengelabuan, menimbun, ya, najas, ya, hingga menyebabkan perubahan harga yang demikian cepat, yang itu bertujuan untuk meraup keuntungan secara instan dan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak disyariatkan, sehingga termasuk makan harta orang lain secara batil, dan ini tentu nggak boleh, coba. Sehingga Majma' merekomendasikan agar lembaga keuangan memilih jalur permodalan yang tidak melanggar syariat, tidak mengandung riba atau syubhat riba, tidak memberi pengaruh bahaya terhadap kondisi ekonomi para pelakunya atau perekonomian secara umum, seperti ya, disalurkan dalam ya, perusahaan yang memenuhi standar syariat atau yang lainnya, ya. Jadi hanya Allah yang memberikan taufik, dan ini teks Arabnya tinggal dibaca, ya. Wa yarmajlis an hadhihi muamalah la tajuzu syar'an lil asbabil atiyah. Awalan mastamal alaihi min riba is-sarih al-mutamathil fi ziyadati ala mablagil qardi al-musamma rusum tabyid fahiya min riba al-muharram. Ya, tinggal dibaca. Sehingga kesimpulannya masalah ini bahwasannya ya, praktek trading saham yang ya, banyak dilakukan oleh sebagian dari ya mungkin kaum muslimin jamaah,
jelas prakteknya banyak pelanggaran. Dan sekali lagi jamaah sekalian, kita nggak perlu ya masuk hal-hal yang nggak jelas seperti ini, subhat. Ya, apalagi mencari harta dengan cara yang halal itu masih banyak jemaah, masih banyak. Dan ingat jemaah sekalian, setiap jatah rezeki kita sudah Allah catat. Mau antum cari dengan cara yang haram atau dengan cara yang halal, Allah pasti akan kasihkan. Semua akan dikasihkan. Makanya Nabi mewanti-wanti kepada kita, inna ahadakum lan yakhruja minad dunya hatta yastakmila rizqahu. Sekali-kali salah seorang di antara kalian tidak akan keluar dari dunia atau mati hatta yastakmila rizqahu, sampai Allah mencukupkan semua rezekinya. Artinya jamaah sekalian, kalau masih ada jatah 1 perak, kematian kita pasti ditunda. Nah, sehingga artinya antum mau usaha ya, makanan, mau usaha ya pakaian, maka jatah rezeki antum pasti dikasih, pasti ya, maka nggak perlu khawatir dan takut ketika antum keluar dari perusahaan haram pindah ke perusahaan yang halal, nggak perlu takut, jatah rezeki antum pasti dikasih. Nah, cuma kadang kita itu jamaah nggak sabar, baru diuji sedikit, nggak sabar, akhirnya kembali lagi. Ya, jangan. Man taraka syai'an lillahi awadahu khairan minhu. Jadi barang siapa yang meninggal sesuatu karena Allah, Allah ganti dengan lebih baik. Kita harus yakin, ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah jemaah. Dan kita juga harus yakin, tanda cinta Allah kepada hambanya, maka ingat, bukan Allah memberikan banyaknya harta, tetapi apa? Keberkahan. Keberkahan jemaah. Jadi kalau antum punya usaha, untungnya mungkin ya cukup untuk makan, tapi ini halal, masya Allah, antum syukur jemaah. Nah, ini barokah. Ya buat apa jemaah? Orang hidup juga sementara. Selagi masih bisa makan, bisa jalan-jalan, ya, bisa taklim, sudah antum syukur jemaah. Ya. Dan kalaupun misalkan kita akan menjadi orang kaya, pasti jadi orang kaya jemaah. Ya cuma tetap ya harus usaha. Nggak boleh kita bersandar, tetap usaha, tapi ya tadi ya, cari dengan cara yang halal, jangan dengan cara yang haram ya. Karena mau cari yang halal ataupun yang haram, jatah rezeki kita pasti dikasih, pasti jemaah. Sehingga antum harus sabar ya. Makanya Nabi ya mengingatkan, wa in istata'a ahadum minkum rizqahu, jika salah seorang di antara kalian kok sedang merasa rezekinya lambat, ingat, fala tatlubuhu bimaksiatin, jangan cari dengan cara bermaksiat. Kenapa? Li'anna fadlallah la yunalu bimaksiatin, karena karunia Allah tidaklah akan didapatkan dengan cara bermaksiat. Enggak jemaah. Kalaupun dapat itu bukan karunia, tapi itu azab, istidraj. Maka ingat ya, sabar dan cari dengan sesuatu yang Allah bolehkan. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Demikian jamaah sekalian, mudah-mudahan tema yang singkat ini bermanfaat. Selanjutnya oh ya, cuma afan ya, lagi kesimpulannya belum jemaah. Kesimpulannya ya, trading saham dan efek sekalipun produknya mubah atau nilai perusahaan memenuhi kriteria syar'i, namun status trading ini tetap banyak terjadi pelanggaran dengan 3 alasan. Yang pertama, trading saham dan efek ya sangat rentan dengan goror, untung-untungan dan perjudian, dan tentu saja sangat tidak direkomendasikan. Yang kedua, nilai saham bisa dengan mudah digoreng sekalipun tidak ada berita fundamental yang mendukung kenaikan saham tersebut, sehingga para investor yang bermain di dunia saham sangat rentan dengan risiko. Yang ketiga, terjadi transaksi jual beli sementara tidak ada objek real yang ditransaksikan, karena trading saham di pasar sekunder mengatur siklus T+2, sehingga ada penundaan dalam menerima saham. Sementara trading saham sudah bisa dilakukan meskipun kedua belah pihak belum menerima barang. Berbeda dengan pembeli saham dari perusahaan yang produknya mubah dengan harapan bisa mendapatkan bagi hasil atau dividen,
hukumnya sebagaimana orang yang menanamkan modal di perusahaan. Nah, jadi artinya Mas Salin, kalau misalkan dia beli saham dan memang real, maka tidak masalah kalau memang terpenuhi syarat-syaratnya. Di antaranya ya tadi ya, perusahaan bergerak dalam bidang yang mubah. Ya, tidak ada praktek riba misalkan. Kemudian kalau ya sahamnya berupa barang, ya silahkan, tidak masalah dijual dengan harga lebih, tidak masalah. Tapi kalau berupa uang, maka tidak boleh lebih dan harus kontan. Kalau misalkan satu jenis satu ilah. Tapi kalau misalkan satu ilah saja jenisnya beda, boleh berbeda, tetapi harus kontan seperti itu. Ya, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, selanjutnya seperti biasa kita buka tanya jawab. Dipersilakan. Alhamdulillah kita sampai pada sesi tanya jawab. Seperti biasa silahkan bagi jamaah ikhwan yang ingin bertanya disediakan mikrofon. Bagi akhwat silahkan untuk menuliskan pertanyaannya di kertas yang kami sediakan, untuk insya Allah kami bacakan nanti. Ada yang bertanya, Ikhwan? Pertanyaan tidak harus sesuai dengan tema yang disampaikan pada sore hari ini, bisa berkaitan dengan tema yang lain. Saya bacakan pertanyaannya. Qadarullah, kemarin saya mendapatkan informasi bahwa salah satu pegawai yang terkena cut off atau perampingan jumlah karyawan di kantor Tokopedia. Kemudian tadi pagi saya mendapatkan email dari tim recruiter Tokopedia untuk dipindah proyek ke Bank Hijrah. Saya takut kalau terkena dampak riba dan masih awam menyikapi hal ini. Walau Bank Hijrah sendiri yang saya tahu adalah bank syariah tanpa riba. Mohon minta syaratnya Ustaz terkait permasalahan di atas. Dia dipindah jadi apa dia? Nah ini sih. Dia pegawai Tokopedia. Sepertinya awalnya begitu. Dipindah. Tugasnya apa dia? Apa? Customer. Jadi nah. Tapi dia dari Tokopedia, pegawainya Tokopedia. Oh, berarti beda. Dia bukan pegawai Tokopedia, bukan. Vendor, outsourcing, tapi dia ditugaskan di Bank Hijrah. Oh gitu. Makanya Mas Sonin kalau misalkan ditugaskan di situ, ya nanti kembali kepada bank itu, apakah yang benar-benar syar'i atau tidak jemaah. Ya. Tapi memang jemaah sekalian yang ada di negeri kita, bank-bank yang mengatakan bank syar'i secara praktek belum syar'i. Secara praktek belum syar'i. Adapun wallahu alam terkait tentang Bank Hijrah apakah benar-benar menerapkan syariat, wallahu alam, ana belum tahu jemaah. Tapi sepengetahuan ana terkait tentang bank yang ada, ya, prakteknya belum, sehingga ini perlu dilihat sistemnya, ya, prakteknya perlu dilihat. Nah, sampai pun kadang jamaah sekalian yang namanya ya, PMT saja kadang-kadang prakteknya belum jamaah. Waduh jelas-jelas, ya apalagi yang namanya ya Bank Hijrah kemudian mengatasnamakan syar'i, ya seperti apa akadnya? Jadi perlu dilihat. Artinya gini, kita tidak bisa menghukumi secara langsung apakah dia tidak boleh ataupun boleh. Kenapa? Karena harus tahu dulu sistem yang ada di Bank Hijrah. Ada yang tahu? Ada yang tahu tidak? Bank Hijrah itu benar-benar syar'i tidak? Wallahu a'lam. Ya. Karena belum tahu sistemnya, maka tidak bisa kita memutuskan. Karena ingat ya, al-hukmu al-syai' fara'un an tasawwurihi. Jadi hukum ya, terhadap sesuatu itu cabang dari gambaran suatu permasalahan. Kita nggak bisa menghukumi Bank Hijrah ini karena belum tahu. Adapun ya hukumnya dia ya terkait banknya itu. Kalau banknya benar-benar syar'i nggak masalah. Kalau nggak syar'i hanya sekedar nama ya nggak boleh. Ya, karena nanti termasuk ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan seperti itu. Tapi ya, sekali lagi belum bisa dijatuhkan hukum
kecuali setelah tahu ya sistem yang ada di bank hijrah seperti itu. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan online lagi, Tad. Bagaimana hukumnya bekerja di suatu perusahaan yang bertugas membuat faktur pajak keluaran dan melaporkan pajak, Tad? Melaporkan pajak. Ya. Dia Apakah sama dengan larangan memungut pajak, Tad? Nah, bentar. Apa hukumnya bekerja di perusahaan dan dia tugasnya untuk melaporkan pajak di perusahaan tersebut? Ya, jawabannya gini. Kalau perusahaan itu perusahaan yang mubah, halal misalkan, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Karena dia bukan yang mungut jemaah, tapi dia pihak yang dipungut, pihak yang dizalimi. Ya. Sehingga kalau bisa, boleh tidak coba mencari akal-akalan, boleh tidak? Karena ini viral ya. Artinya boleh, tidak masalah, tidak masalah. Ya. Jadi artinya kalau misalnya dia bisa artinya dalam artian apa, ngakal-ngakali biar enggak ya jatuhnya banyak, tidak masalah, tidak masalah. Jadi artinya gini jemaah, dia di situ tidak masalah, tidak masalah, karena bukan pihak yang mungut. Ya, karena hadisnya larangannya apa? Sahibul maksi finnar. Pemungut pajak itu neraka. Yang mungut bukannya dipungut. Kita jemaah tiap bulan bayar. Hukum asalnya kita nggak wajib. Cuma karena kalau misalkan kita nggak bayar, akan banyak mudarat yang kita dapatkan. Sehingga dalam hal ini kita terpaksa. Dan kita nggak dukung. Cuma terpaksa menghindari mudarat yang jauh lebih besar. Sehingga pihak diri kita itu pihaknya tertolimi. Yang dosa ya mereka. Jadi kalau dia ditugaskan di perusahaan, artinya memang ya dalam hal ini yang dizalimi. Maka dia tidak masalah kalau memang dia bayar dalam artian untuk menghindari mudarat. Karena kalau misalkan nggak bayar ya perusahaan ditutup. Ya. Terus bagaimana dengan nasib ya karyawan yang kerja di situ misalkan? Nah, ya jelas ya dampak mudaratnya lebih besar. Nah, sehingga wallahu alam tidak masalah. Ya tidak masalah. Tad, bagaimana kalau hukumnya kalau kita terkadang transaksi properti itu kadang-kadang pajaknya dimainkan dan biar pajaknya nggak terlalu tinggi bayarnya, apakah diperbolehkan, Tad? Siapa yang ini? Untuk jual beli properti biasanya kadang-kadang pajak itu dipermainkan agar nilainya tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya. Apakah hal ini diperbolehkan? Iya. Jawabannya boleh. Tapi antum jangan kasih tahu orang. Jawabannya boleh jemaah. Ya karena gini, boleh tidak antum mau didolimi kemudian bohong. Ya. Dia nyari Pak Wawan dan mau bunuh namanya Pak Wawan. Kebetulan ketemu antum namanya Wawan. Oh iya namanya Wawan. Dibunuh. Ya. Kalian tahu kalau dia nyari namanya Wawan dan mau dibunuh, antum tahu nama antum Wawan. Boleh antum apa namanya berbohong? Oh bukan, namanya bukan Pak Wawan. Nama saya ini misalkan, boleh? Boleh. Untuk menghindari mudarat yang lebih besar, boleh, tidak masalah. Ya. Jadi artinya kalau misalkan ya sebagian teman-teman kita yang ya apa namanya mengakal-akali kemudian biar apa namanya pajaknya tidak terlalu besar misalkan, insyaallah ya, dalam hal ini tidak berdosa. Tidak berdosa seperti itu karena jamaah sekalian jelas dia tujuannya untuk mengurangi kadzlim. Selagi tidak membahayakan dalam artian jamaah sekalian tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar, maka tidak masalah. Ya tidak masalah seperti itu. Wallahu taala a'lam bishawab. Termasuk boleh antum bayar pajak dari misal ya, bunga riba, boleh. Bunga riba itu jamaah sekalian nggak boleh diambil untuk manfaat pribadi, nggak boleh. Tapi kalau untuk bayar pajak boleh. Kenapa? Karena hakikatnya kita nggak wajib bayar pajak. Jadi kalau kita ngasih
itu manfaatnya bukan untuk diri kita, karena kita nggak wajib. Maka bayar pakai itu, cuma bayar pakai dana ribawi, boleh. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Berarti sudah ada penyaluran ya, yang punya dana ribawi. Tapi ya jangan semua untuk bayar pajak ya. Barangkali fasilitas umum banyak yang membutuhkan, ya kasihkan juga. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan lain, silahkan. Terkait dengan pajak, saya pernah membaca dari tulisan seorang ulama ahli tafsir Quran yang terkemuka di Indonesia. Beliau mengatakan bahwa pajak ini boleh dipungut berdasarkan dari hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa sebagian harta kamu adalah milik orang lain, milik yang lain gitu. Atau apakah bisa dibenarkan gitu? Tapi hadisnya saya lupa hadisnya gitu. Tapi kira-kira yang beliau putih seperti itu. Ya, jangan salah lihat, pungutan di dalam Islam itu yang dibolehkan apa? Zakat. Boleh. Ya. Selain itu ada, selain zakat ada nggak? Ya. Jadi kalau misalkan jamaah sekalian ini bukan zakat, ya, maka nggak boleh. Pajak itu boleh, tapi diterapkan kepada siapa? Non Muslim. Namanya apa? Jizyah. Dia tinggal di negara Muslim, maka terapkan pajak kepada mereka untuk bayar. Ya, kalau ingin tetap tinggal di sini bayar pajak, boleh. Atau misalnya masalahnya kondisi negara sedang genting, ekonomi hancur. Bolehkah negara menerapkan pajak selain zakat misalkan? Boleh. Tapi khusus untuk orang-orang kaya. Yang miskin ya jangan, jemaah. Miskin itu justru butuh bantuan, bukan malah diambil, bukan. Jadi boleh, itu pun dalam kondisi genting, dan yang diwajibkan hanya orang-orang kaya. Yang miskin ya dibantu. Kalau di kita jemaah sekalian pukul rata ya. Mau kaya, mau miskin, ya, kena semua. Ini keliru. Jadi kalau pajak-pajak yang memang diterapkan tanpa alasan syar'i, maka tidak dibolehkan. Kenapa? Karena dianggap ya pungutan liar, mengambil harta orang lain dengan cara batil, dan itu tidak dibolehkan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Masih ada waktu, barangkali ada pertanyaan. Ada titipan pertanyaan Tat, mengenai sholat berjamaah Tat. Jika kita datang sebagai imam yang masbuk, kemudian imam yang utama sudah selesai, apakah masing-masing dari kita harus merenggangkan shaf ketika melanjutkan sholatnya Tat? Merenggangkan? Iya. Jadi kan tadinya awalnya softnya itu mepet. Bagaimana kondisi makmum ketika dia masbuk menyempurnakan sendiri kemudian melanjutkan sendiri gitu ya? Apakah tetap ditempelkan atau tidak? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena ketika itu status dia apa? Munfarid. Nah, sehingga jangan sampai ya sengaja ditempelkan. Kalau tempelkan yang itu sudah sujud gimana? Yang satu bacanya lama, masih berdiri, satunya sujud, tempelkan terus, repot ya masalahnya. Jadi kalau dia melanjutkan setelah imam salam, maka posisinya munfarid, sendiri, sehingga tidak perlu untuk ditempelkan. Ya, tidak perlu untuk ditempelkan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Cukup ya. Demikian ya Mas Andian, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, tinggal masalah bank hijrah ya. Ini di sini ada bank hijrah, tapi ulama sistemnya belum paham. Ya. Mudah-mudahan yang masalah kajian di kesempatan sore yang mulia ini bermanfaat. Kita tutup subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.